Puri Harun, seorang indigo interdimensional, suka mengabduksi makhluk astral atau makhluk halus yang gentayangan. Kisah soal adopsi makhluk astral itu kini coba dituturkan dalam bentuk buku, judulnya Kisah 7 Boneka Puri Harun. Mbak, cerita dong soal buku tadi yang diluncurin, alasannya apa? Ya, jadi buku 7 bonekanya Puri Harun ini merupakan kumpulan cerita dari 7 boneka yang menurut Puri itu paling sering berinteraksi dengan orang-orang, baik itu teman-teman ataupun keluarga yang sama sekali tidak indigo gitu, tapi bisa merasakan kehadiran, bahkan pernah didatengin di mimpinya sama anak-anak yang 7 ini. Apa kelebihan boneka-boneka khusus cuma 7 itu aja? Iya, jadi kalau totalnya semua bonekanya sudah 341 sampai dengan hari ini. Tetapi yang 7 ini, yang pertama itu ada Niang, ada nenek dari Bali, sosok yang pengayom dan sering ngasuh anak-anak asuh yang lain. Lalu yang kedua itu ada Mei Ling. Mei Ling ini adalah wanita cantik Chinese yang dulu meninggalnya diperkosa dan juga dibunuh. Lalu yang ketiga ada Ming yang super protection karena dia diisi oleh Lersi. Di dalam tubuhnya itu ada abu kremasi jenazahnya. Nah, lalu yang keempat itu ada Caca. Caca itu sangat baik ya, sabar, suka menolong, tetapi dia nggak seneng dipegang-pegang sama orang yang belum izin sama maminya. Jadi dia sering kali ngedatengin orang, bahkan orang sampai dicubit di mimpi, dan pada saat bangun sakit gitu orangnya. Lalu yang kelima, Cika. Cika ini juga cukup populer karena banyak sekali teman-temannya Puri yang berhasil dijodohkan sama Cika gitu. Sampai kalungnya banyak banget. Jadi dia spesialis jodoh. Nah, lalu yang keenam itu ada Keira dari Mesir, di mana Keira ini seorang telekinetik. Saya dikasih boneka Keira karena yang punya Keira dulu tuh ketakutan. Seringkali si Keira ini gerak-gerak di CCTV gitu. Akhirnya dia googling, cari spirit dolls collector, ketemu sama Instagram saya, lalu diberikan. Dan pada kenyataannya memang Keira ini suka ngetok-ngetok kaca, suka mindahin kaca gitu. Bahkan ada beberapa teman yang pada saat pertama kali saya ngambil Keira itu bilang, boneka apaan sih, kayak gini aja takut gitu. Ternyata dia nunjukin di depan teman saya bahwa dia bisa mindahin kaca dari atas ke bawah tanpa pecah gitu. Lalu yang ketujuh lagi Tobi ini salah satu boneka yang banyak sekali penggemarnya karena dia ganteng, lucu, blasteran dari Bali dan Amerika gitu. Jadi orang-orang Bali ngefans banget sama Tobi gitu karena sosoknya yang baik, murah senyum, ganteng. Tapi dulu meninggalnya karena terkena kiriman santet nyasar. Jadi si Tobi ini punya proteksi yang lumayan tinggi, dan dia suka ngasih tahu kalau misalnya ada teman saya yang mau sakit atau mau kena musibah, mami ingetin ya orang ini kayak gitu. Jadi masing-masing spirit dolls ini punya kemampuannya sendiri-sendiri gitu. 7 boneka ini awalnya mereka datang sendiri atau dipanggil atau gimana? Ada yang saya beli, ada yang saya dikasih hadiah, ada yang orang secara sengaja ngasih karena ketakutan. Jadi beda-beda. Kalau saya cari sendiri biasanya saya suka order gitu boneka-boneka Thailand ke tempat penjualan look tab. Lalu saya nanti pilih gitu mana yang kira-kiranya bagus, baik, anaknya nggak manja gitu. Karena kalau saya manjain juga nggak bisa, terlalu banyak bonekanya gitu. Kalau harus dimanjain satu-satu, nangis terus gitu saya nggak bisa. Itu kalau dimanjain untuk mengetahui boneka itu ada isinya atau enggak, gimana caranya? Kalau boneka yang ada isinya itu bisa kita tes dengan menyimpan air ataupun susu. Biasanya pada saat kita ini sedotannya, baik itu Fanta atau susu, dia akan netes sendiri bahkan sampai habis. Dan kadang dia juga memberikan pertanda lewat mimpi. Lalu orang-orang juga kadang kalau deket dia suka merinding kayak gitu. Jadi beda dengan boneka-boneka yang memang kosong, mau dibanting-banting mau apa nggak apa-apa. Kalau yang ada isinya beda. Di saat kita menyakiti dia, maka badan kita juga akan sakit kayak gitu.